Karena menurut saya bahwa yang punya kuasa dan relasi kuasa lebih cenderung bisa memanfaatkan itu ke sesuatu yang tidak produktif. Jangan terpengaruh oleh bansos ataupun segala macam bentuk bantuan yang digelontorkan pada Anda untuk menentukan pilihan Anda. Pilihan Anda di dalam bilik itu adalah pilihan yang sangat merdeka, maka berbondong-bondonglah datang ke TPS dan memilih siapa yang Anda tentukan untuk membawa negara ini. Dinasti politik itu adalah sebab awal berjangkitnya korupsi di negara kita. Oleh karena itu, kita harus cermat. Mereka yang setuju mengusung nepotisme dan dinasti politik, pada dasarnya mereka sedang membuka pintu terjadinya praktek korupsi yang merajalela di negeri kita, dan korupsi yang membuat kita menjadi tahun demi tahun orang yang selalu menerima BLT. Dan oleh karena itu kita harus naik kelas melalui pemilu ini, bukan lagi warga yang menerima BLT, tapi memungkinkan kita untuk hidup lebih sejahtera dengan cara menolak korupsi, dan salah satu cara menolak korupsi itu menolak nepotisme dan dinasti. Oke, kita kembali lagi. Kita sekarang sudah ada di segmen terakhir. Nah, kita ingin di segmen terakhir ini dari seluruh rangkaian diskusi kita, kira-kira apa pesan penting? Ya, karena pemilu tinggal sebentar lagi. Saya mulai dari Bang Emrus. Baik, kita begitu mengamati proses daripada menjelang pemilu dan sampai sekarang campaign dan lain sebagainya. Saya menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia supaya pemerintahan yang boleh dikatakan memanfaatkan powernya untuk mempengaruhi atau menjustifikasi. Karena menurut saya bahwa yang punya kuasa dan relasi kuasa lebih cenderung bisa memanfaatkan itu ke sesuatu yang tidak produktif. Oleh karena itu, sekarang kita masuk kepada campaign. 3 kandidat calon presiden kita. Menurut saya, pilihlah salah satu dari 3 kandidat tersebut. Kalau boleh, saya menyampaikan subjektivitas saya. Dari 3 kandidat tersebut adalah pasangan Ganjar Mahfud MD lebih pada kepentingan untuk bangsa dan negara dibanding 2 pasangan yang lain. Demikian. Oke. Nah, ada pesan khusus untuk kita punya pemimpin negara ini. Karena tadi bicara soal bagaimana menjamin rasa keamanan dan kenyamanan menjelang pemilu 2024. Saya kira saran saya kepada Bapak Presiden Joko Widodo, tidak ada salahnya ketika ada wacana yang sangat pelik, terutama ada isu tentang katakanlah intimidasi. Saya kira tidak ada salahnya Bapak Presiden Joko Widodo berpidato di depan publik bahwa benar-benar tidak ada intimidasi dan lalu memerintahkan kepada bawahannya kalau ada indikasi-indikasi intimidasi, tolong laporkan ke saya akan tindak orang yang melakukan itu. Saya kira rakyat harus dilindungi. Saya kira demikian. Tindak yang mengintimidasi atau yang diintimidasi? Yang mengintimidasi. Yang mengintimidasi. Oke, terima kasih. Ya, saya ke Mbak Dian dulu. Ya, saya mau sampaikan pesan ke perempuan, kaum perempuan, dan ibu-ibu lansia dan juga teman-teman perempuan muda dan semua kaum terpinggirkan. Suara Anda itu sangat menentukan hasil pemilu ini nanti. Dan kita tahu hasil salah satu surveinya di Kompas menunjukkan sebagian besar yang belum menentukan suaranya adalah perempuan. Maka pesan saya, gunakan pilihan Anda ini dengan bebas. Bahwa Anda akan digelontori bansos, jangan pikir itu bansos dari salah satu calon. Itu adalah bansos uang negara. Dan hak Anda untuk menerima itu karena ada undang-undangnya. Fakir miskin dipelihara oleh negara. Tanggung jawab negara itu. Jangan terpengaruh oleh bansos ataupun segala macam bentuk bantuan yang digelontorkan pada Anda untuk menentukan pilihan Anda. Pilihan Anda di dalam bilik itu adalah pilihan yang sangat merdeka, maka berbondong-bondonglah datang ke TPS dan memilih siapa yang Anda tentukan untuk membawa negara ini. Kalau dari debat yang sudah kita lewati kemarin, saya melihat Ganjar berkali-kali menjamin hak perempuan, kelompok masyarakat adat, lansia, orang muda dan disabilitas
adalah prioritas bagi dia, maka pertimbangkanlah itu. Sekali lagi, gunakan hak pilih Anda. Terima kasih Mbak Dian, Bung Rai. Apa kira-kira? Nggak, ini dari seluruh rangkaian Oh, iya, diskusi kita. Ini apa pesan Saya penting mau Anda untuk garis mungkin bawahi untuk pernyataan Mbak pemilih, Dian. untuk pasangan calon presiden dan juga untuk penguasa negeri ini. Saya mau berangkat dari pernyataan Mbak Dian tadi ya. Kepada para pemilih, jangan lupa bahwa BLT itu sebetulnya kebijakan negara. Bukan Bansos, kebijakan bansos BLT itu kebijakan negara, bukan kebijakan pemerintah. Toh. Oleh karena itu, Apalagi kebijakan pasangan calon. ya apalagi ini yang saya mau katakan, siapapun dari 3 pasangan calon presiden ini akan tetap melanjutkan kebijakan bansos dan juga BLT macam-macam. Jangan khawatir, itu hanya akan dilaksanakan oleh satu pasangan calon saja, misalnya dari antara 3 itu. Tidak, itu semua, karena itu kebijakan negara. Itu ada di APBN, lagi pula rumusannya nanti akan bersama-sama diatur dengan DPR. Ya, DPR itu kan perwakilan partai baik yang oposisi maupun yang mendukung pemerintah. Artinya kalau oposisinya setuju, artinya jalan ini BLT dan sebagainya gitu. Nah, oleh karena itu jangan terpaku pada BLT. Terpaku pada apa? Terpaku pada persoalan yang lainnya dari bangsa ini yang kita sedang mengalami kemunduran. Apa itu? Demokratisasi, penegakan hukum, ya, kemudian hak asasi manusia, ya, itu keadaban dalam berdemokrasi. Kita semua mengalami penurunan termasuk pemberantasan korupsi. Harus diingat ya, pemberantasan korupsi ini merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan ekonomi kita nggak membaik, kehidupan kita nggak membaik, dan juga kesejahteraan kita nggak membaik karena uangnya dikorupsi. Dan salah satu sebab dari maraknya korupsi itu adalah adanya dinasti politik. Ya kan? Dinasti politik itu adalah sebab awal berjangkitnya korupsi di negara kita. Oleh karena itu, kita harus cermat. Mereka yang setuju mengusung nepotisme dan dinasti politik, pada dasarnya mereka sedang membuka pintu terjadinya praktek korupsi yang merajalela di negeri kita, dan korupsi yang membuat kita menjadi tahun demi tahun orang yang selalu menerima BLT. Dan oleh karena itu kita harus naik kelas melalui pemilu ini, bukan lagi warga yang menerima BLT, tapi memungkinkan kita untuk hidup lebih sejahtera dengan cara menolak korupsi, dan salah satu cara menolak korupsi itu menolak nepotisme dan dinasti. Pesan untuk calon Pemilih. pasangan calon presidennya. Itu Saya kan untuk pemilih tadi. Saya nggak ada punya pesan, itu urusan mereka dan ada ahlinya masing-masing. Mereka gitu. punya konsultan. Iya, punya konsultannya masing-masing dan itu dibayar mahal. Kalau konsultan itu. Kalau untuk Enggak, saya mau kasih skor dengan apa yang terjadi dalam diskusi debat kemarin. Oh iya, Gitu, silakan ya. kasih skor deh. Silakan. Karena bagian terakhir, kalau Mbak Dian sama Bang Emrus sudah. Teknis dari debat itu saya kecewa, ya, angkanya saya kasih 30. Terlalu banyak Teknisnya. peran panelisnya yang menurut saya nggak terlalu penting, ngambil bola, ngambil amplop pertanyaan itu nggak penting untuk dilakukan, dan pertanyaan-pertanyaan panelisnya juga menurut saya kalau model ini dipergunakan akan membuat debat itu jadi monoton, dan kita sebelum debatnya berakhir kita udah pergi meninggalkannya gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya panelisnya di debat berikutnya harus cari pertanyaan yang lebih menukik, lebih tajam, lebih aktual, sehingga jangan sampai pertanyaan mereka ya tidak lebih bagus dari pertanyaan para calon presiden wakil presiden yang ada gitu ya. Nah, itu satu. Oleh karena itu saya kasih skor 30 bagi teknisnya, penyelenggaranya. Tapi bagi substansi dari perdebatan kemarin itu saya betul-betul terkejut karena betul-betul membawa emosi kita, betul-betul membuka cakrawala kita tentang siapa di antara mereka ini sesungguhnya gitu. Dan oleh karena itu saya kasih skor 70 bagi semuanya ya. Tapi dari 70 itu yang paling unggul menurut saya adalah 01 dengan 03. Tapi kalau kasih lagi skor antara 01 dengan 03, saya kasih skor ya 45 untuk 40 untuk Ganjar Pranowo, 35 untuk Anies Baswedan, dan 25 untuk Prabowo. Oke, ini luar biasa skor yang diberikan, meskipun agak pelit ini dalam memberi skor, tapi pas 100 soalnya. Tapi oke lah. Demikian diskusi kita pada saat ini. Sampai jumpa lagi dalam diskusi berikutnya. Sampai jumpa.